Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami, Enjoy Coy. Shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute road wave and you niggas no fair when I hit 'em every time I see it big I don't hesitate to kill 'em ain't nobody give a fuck about a rule either. Jadi gini teman-teman, sebelumnya kami udah pernah buat konten horor yang masalah penampakan sosok kuntilanak di pinggir jalan itu ya. Dan itu banyak juga pertanyaan di situ. Itu real atau enggak? Itu real atau enggak? Dan kami ingatkan untuk sekali lagi untuk kalian lah. Apapun yang kami ceritakan di sini itu kisah kami dan itu bisa dipertanggungjawabkan kerealannya. Betul nggak? Kan? Oke, sebelum kita ke cerita selanjutnya, buat teman-teman, thanks yang udah mau dengerin cerita-cerita kami, udah mau nonton konten-konten kami, yang lain-lain juga. Dan mohon maaf kalau ini nanti sepanjang video banyak suara-suara jangkrik ya, karena ini bikin videonya itu jam 12:30 teman-teman malam. Jadi ya mohon dimengerti ya kan. Oke lah, hari ini tepatnya malam ini itu aku mau cerita sosok yang ada di tempat kerjaku, yaitu di salah satu sekolah yang kalian tahu juga. Sosok ini cukup aneh teman-teman. Ini cerita aku ambil waktu sekitar 1 tahun aku ada kerja di tempat kerjaku ini. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Segmen horor mulai. Ceritanya pada malam itu aku jaga sendirian karena temanku Bang Arif itu lagi ada urusan keluarga, jadi dia pulang kampung gitu. Dan kebetulan aku itu malam jaga sendirian. Seperti biasa di jam-jam tengah malam gitu, jam 12, jam 1, antara jam 12, jam 1, jam 2 itu aku keliling sendirian nengok situasi. Dan waktu keliling itu nggak ada sama sekali hal-hal yang aku rasain sebenarnya. Ya biasa aja, santai, sampai aku berhenti di satu lorong. Tepatnya nanti aku gambar lorongnya lah, kasih footage gambar lorongnya gitu. Di situ aku duduk di satu meja. Ada di meja gitu. Itu tempatnya meja tiket. Jadi setiap ada tamu-tamu yang mau masuk, yang lewat di satpam, itu langsung ke meja tiket itu. Dan di malam itu sekitar jam 12, jam 1 itu aku duduk sendirian di meja itu, karena kalau masuk ke ruangan kantor berasa sumuk dan suntuk juga tuh, karena nggak ada yang ditengok juga kan. Ini tepatnya di malam minggu teman-teman. Jadi di situ aku ngerasa ya aman-aman aja, soalnya di jalan pun aku masih nampak orang 1-2 mungkin lewat malam mingguan, pulang apel gitu ya kan, anak-anak remaja. Jadi masih santai. Di situ aku duduk sendirian di meja itu kan, duduk di bangku meja gitu kan, sambil main HP. Ya kayak biasa lah, scroll Facebook, Instagram, TikTok, apa lupa lah pokoknya lagi main HP di situ. Dan di sini penampakan itu dimulai. Tepatnya di depanku, di lorong yang cukup panjang. Di depanku ini ada lorong panjang gitu teman-teman. Di situ ada 3 kelas. Kelas pertama itu dekat aku, kedua, terus ketiga itu lorongnya lumayan lah, karena ada 3 kelas. Di sudut sana itu buntu lorongnya, itu ada tembok gitu. Jadi ini aku ngadep ke lorong dan ujungnya itu tembok teman-teman. Dan awalnya sih aku ngeliat di bawah gitu, di terasnya itu, di ujung di tembok itu, di bawah tembok itu, pokoknya di mentok tembok itu aku nengok itu ada orang tiduran gitu teman-teman. Ini real teman-teman. Ya entah itu halusinasiku atau apa, cuman halusinasi terlalu nyata sih bagiku pada malam itu.
Soalnya yang aku lihat itu awalnya itu orangnya tidur gitu. Tidurnya ini bentuknya dia tengkurap ya, yang aku awalnya itu tengkurap. Tapi dia posisinya gini, kayak cuman ya orang tidur tengkurap gitu, kan posisinya gini dia. Di situ aku mulai agak nggak nyaman sih ya kan. Di situ aku mulai ngerasa nggak nyaman teman-teman. Sumpah, kalau itu udah mulai merinding sih sebenarnya. Cuman aku di situ ngiranya gini. Itu kan malam minggu, apalagi masih jam 12, jam 1 itu biasanya pun aku masih keliling-keliling sendiri. Dan itu pun aku nggak ada ngerasa apa-apa awalnya. Cuman kok aku nampak ada seseorang yang lagi tidur gitu. Itu aneh sih. Di situ aku sebenarnya udah mau udahlah. Aku rasa ini bukan orang, ini pot bunga atau apa, kayak tong sampah kayak di ujung sana, yang aku salah nengoknya gitu kan. Tapi setelah aku perhatiin betul-betul, sosok yang tadi tidur sambil gini itu real, nyata. Kenapa aku bisa bilang nyata? Karena sosok itu senyum, serius. Dia senyum ke arahku, dan senyumnya itu ya senyum lebar. Jadi kalau dicontohkan itu dia gini, dia posisinya tiduran terus ini gini terus dulu senyum sampai nampak gigi lah pokoknya, lebar gitu. Di situ kaget lah gue ya kan, karena ya ini siapa gitu kan. Sedangkan di bangunan ini, di area yang aku kerja ini, di area sekolah aku ini, itu aku sendirian. Awalnya aku mau lari, cuman karena aku yang jaga sekolah ini, iya kali aku lari, ya kan. Kalau misalnya itu orang jahilin aku atau apapun, kan malu. Tuh, itu jadi bingung sih aku ya kan situ. Terakhir aku ngambil kesimpulan, oke, kita cuekin aja ini. Kita cuekin. Kalau memang itu orang, sampai kapan dia tahan tidur di situ? Dalam keadaan itu langsung lantai ya, keramik gitu ya, dia langsung lantai kamu. Pokoknya di situ langsung aku biarin lah, aku santai main HP lagi, scroll lagi gitu. Sampai ada, pokoknya aku udah mulai gak nyaman gitu. Sampai aku tengok lagi dan dia masih ada tuh, masih nyata ada, dan posisinya juga masih sama. Di situ aku mulai ngerasa makin gak nyaman, karena udah merinding, sumpah itu merinding banget malam itu. Jadi aku memutuskan untuk nyari sesuatu yang bisa aku sambitkan ke dia, karena aku ngerasa ini bukan setan, ini bukan setan, ini orang, yakin ini orang, karena real mukanya itu nyata banget. Cuman dia bedanya dia tiduran aja, kayak cuman ya kayak orang lagi tidur gitulah, gini ya kan, tapi senyum. Itu senyumnya itu sih yang bikin merinding, karena tengah malamnya ya kan. Jadi aku memutuskan untuk nyari senjata gitu kan. Di meja ini kan ada lacinya gitu ya, siapa tahu aku dapat apa, spidol atau apa, kayak barang-barang dulu yang ada di situ, pulpen atau apa, pengen kan aku sambitin ke dia gitu kan. Aku memastikan aja kalau memang ini orang, disambit pasti marah atau apapun itu ya kan, soalnya ini udah nyata kan. Jadi aku nyari di laci situ, kerogoh-rogoh gini kan lacinya, aku ambil, ini nggak ada barang-barang. Tapi aku nengok di sebelah sana, aku itu di bawah itu, aku nengok itu ada batu gitu, ada batu yang nggak paling besar sih, cuman kalau disambitin ya lumayan gitu kan, sampai pasti ke sana. Jadi aku memutuskan untuk bangkit teman-teman dari tempat duduk dengan rasa yang merinding. Itu aku udah bangkit lah ya kan. Waktu aku masih mau bangkit ini aku pegang HP. Waktu aku mau bangkit, dia makin senyum lebar. Senyumnya itu sampai sini, bukannya cuma senyum sampai sini, tapi sampai posisi dia masih sama, masih gini, tapi senyum, nengok ke aku. Memang jarak kami ini jauh, 3 kelas, 1, 2, 3. Tapi rasanya itu deket, dan ini udah duk kayak dipompa di jantung, gila. Yang pertama mau lari itu kayak kaki udah lemas sekali teman-teman, karena nengok senyumnya itu, ini bukan orang kan, ini bukan orang. Mau lari udah nggak tahan, ini lemas. Mau ngambil batu yang jaraknya itu paling cuma 3 meter, itu udah nggak sanggup, lemes. Sampai dimana aku berhasil bangkit. Aku bangkit ini dari duduk pura-pura aku gini, pura-pura gini ya, istilahnya aku mau ya udah tenang lagi, tenang. Kalau memang ini apa, ini bukan, ini halusinasimu gitu. Sampai aku gini, ibaratnya ngerenggangkan otot lah ya, biar agak relax lagi. Waktu gini aku tengok lagi, itu senyumnya makin lebar, dan dia udah mulai jalan ke arahku.
Waktu dia jalan ke arahku, kalian tebak jalannya tuh kayak mana? Posisi dia tadi tidur dan gini. Dia jalannya gini. Sumpah merinding anjing. Ini kami syuting jam 12:30 ya. Di jam-jamnya dia ya kan. Jam-jamnya dia nampakin waktu itu. Cuman ini bedanya ini kami di rumah belakang ya, rumah penjaga sekolah rumahku. Itu keadaannya di depan sih. Jalannya tuh gitu. Gini. Jadi dia ngandalkan sikut dulu. Yang ku tengok sih itu badannya diseret sama dia. Jadi jalannya pakai ini aja. Jadi dia gini. Waktu dia jalan gitu, yang tadinya aku mau ngambil batu, itu udah nggak berani. Batu udah tinggal 2 meter lagi padahal. Karena aku udah jalan 1 langkah gitu kan. Batu udah tinggal 2 meteran lagi. Dia tinggal ngambil. Cuman makin ku tengok dia jalannya makin cepet arah ke punyaku. Dan dia udah melewati 1 kelas lah. Berarti tinggal 2 kelas lagi sampai ke tempat aku berdiri. Gila gue. Di situ aku langsung larinya arah ke kantor. Nanti aku kasih. Pokoknya aku langsung lari arah ke kantor gitu. Pintu ketabrak, aku jeder, terus masuk ke dalam udah diem. Cuaca udah gak tenang. Karena keadaan di situ aku tahu aku sendirian. Sedangkan di luar kantor ada kayak gitu. Makhluknya aku nggak tahu apa. Dan itu malam itu berhasil kulewati. Ya walaupun habis itu aku nggak ada keluar lagi, nggak ada keliling lagi, malam itu nggak ada. Kantor ku kunci dari dalam jebret, habis itu aku udah mau tidur pun udah nggak berani kan. Jadi di dalamnya udah duduk aja. Dan sampai beberapa lama lah, ada berbulan-bulan, sampai dimana aku nggak tahu kenapa aku bisa dijumpai lagi sama dia. Itu posisinya aku lagi sendiri juga. Pokoknya lagi sip sendiri aku di situ. Dan ini posisinya di dalam kelas aku nampaknya. Jadi waktu itu kayak malam-malam biasa lah. Cuman itu masih keadaan masih di jam 10 sampai 11 gitu. Belum ada tengah malam, belum ada. Di situ aku lagi mau tidur, lagi rebahan gitu. Tapi bising kali suara kayak suara gimana ya? Meja. Kayak meja gini. Persis suaranya gitu. Meja entah bangku kayak digoyang gitu. Aku kira pertama kucing karena di sekolah ini banyak kucing ya, banyak kucing di sini. Biasanya dia dorong pintu entah apa gitu kan. Risih aku karena di situ aku mau tidur. Kadang capek kerja seharian mau tidur istirahat. Nanti paling jam apa bangun lagi keliling atau apa. Di situ aku mau tidur. Tapi karena suara risih itu tadi, yang kukira awalnya kucing, itu aku cari aku keluar kantor, aku cari. Pertama aku jalan ke kelas yang pertama, ke kelas yang awal, yang dimana tadi lorong itu juga ya, lorongnya sama. Kelas yang awal aku datengin. Situ udah merinding karena suaranya masih ada. Waktu aku dobrak pintunya, suara gini, jebret gini, suaranya hilang. Itu di kelas yang pertama, suara udah hilang, hening. Pokoknya udah malam, hening gitu aja. Jalan aku balik karena suaranya udah hilang. Balik lagi, masih jalan tak berapa langkah arah ke kantor lagi. Dimana tempat aku istirahat kalau malam. Jalan arah ke kantor. Suaranya ada lagi. Persis kayak gitu. Karena aku tadi udah emosi. Sebenarnya rasa takut tadi udah kalah lah sama emosi karena risih ya kan, udah capek udah apa. Sebenarnya anjir lah apapun itu datengin sama aku. Karena jujur aku sebenarnya bukan orang yang takut kali. Cuma ya kalau nampak yang udah dinampak ya depan gitu ya siapa yang nggak takut ya kan. Jadi aku beranikan diri untuk datengin lagi. Dan waktu aku datengin ke kelasnya tadi itu nggak ada. Suaranya itu jelas dari kelas yang kedua. Kan ada 3 kelas, 1, 2, 3 di kelas tengah. Suaranya jelas dari kelas itu. Dan waktu udah sampai depan pintunya, kan pintunya ketutup mas ya. Sampai depan pintunya itu suaranya masih jelas sama. Waktu aku buka jebret gini, dorong gini, aku beranikan gue. Di situ aku nampak orang hal. Posisinya dia aneh, bang ini banyak. Di situ posisinya dia, aku nengoknya dia kayang. Dia kayang,
kayak orang kaya gini, tapi kepalanya muter. Itu posisinya di bawah meja dia. Awalnya aku nggak nampak dia karena kelasnya lumayan gelap, lampunya nggak begitu terang lah. Soalnya ada beberapa lampu yang putus gitu kan, jadi belum diganti waktu itu, jadi nggak pala terang. Tapi dia di bawah meja gitu, ayam, sumpah merinding anjing. Jadi kesimpulannya, kalau aku yang apa ya, yang pertama kali nampakin juga itu mungkin posisinya kayak gitu juga, mungkin dia juga lah, soalnya posisinya pun aneh juga ya kan, bentuknya sama-sama gitu. Dan senyumnya, satu lagi, waktu yang di kelas kedua itu juga senyum kayak gitu, persis dia itu. Langsung kabur, aku masuk lagi ke kantor, udah kunci, jebret dah, tidur aku di dalam. Oke lah teman-teman, sampai sini aja ceritaku untuk konten kali ini. Dan untuk teman-teman lain yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama cerita ini. Dan kami, aku dan teman-teman tim yang lain bakalan ngasih konten-konten horor kayak ini lagi. Dan pastinya ini cerita real, bukan kami buat-buat, karena masih banyak lagi cerita dari teman-teman yang bakalan mampir ke channel ini. Oke, see you the next video. Ciao.